Oke, ini kita mulai dari krek as ya. Ini krek asnya. Ini saya pakaikan langkah 70. Langkah 70 setangnya pendek. Mengapa saya bikin setang pendek? Karena ini karena struknya panjang ya. Struknya panjang, saya bikin setang pendek untuk menambah power liar bawahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, selamat bekerja kembali, dan selamat menonton kembali channel saya. Tetap bersama Alas Macan Motor ya. Ini pada video kali ini saya akan mensepilkan atau mereview dan mengedukasi untuk bore up Mega Pro ataupun Tiger dengan spek 254 cc ya. Sebelum itu kita bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, dan semoga nanti ini hasilnya menjadi awet dan bisa untuk harian ya. Ini karena orangnya minta dibuatkan spek 254 untuk harian luar kota ya, karena nanti trayeknya 1 bulan itu bisa antar provinsi 3 atau 4 kali ya. Ini basicnya Mega Pro, dan minta dibikin langkahnya 70 aja. Oke, siap gas ya. Ini di depan saya sudah ada spare partnya, dan ya ini seperti inilah wujudnya ya. Itu ada crankcase kanan kiri, ada rasio, ada primer, sekunder, ada krek as, ada laker krek as, ada kop, ada noken, ada peer klep ya, ada ini lidah kamprat, ada gigi sentrik ya. Ini ada gigi sentrik, masih seperti biasa ini sentrik ya. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bekerja tidak akan mengharapkan uangnya dulu, tapi hasilnya ya. Tetapi ya bolehlah dibantu dulu ya finansialnya ya, karena ya ini untuk membuat spek segini itu menghabiskan budget sekitar 3 jutaan lebih ya. Jadi ya kita ini balong kecil ya, jadi ya tidak akan bisa untuk menembaki dulu ya, atau mencadangkan dananya dulu untuk 10 motor itu sudah bisa dihitung ya. Oke, ini kita mulai dari krek as ya. Ini krek asnya. Ini saya pakaikan langkah 70. Langkah 70 setangnya pendek. Mengapa saya bikin setang pendek? Karena ini karena struknya panjang ya. Struknya panjang, saya bikin setang pendek untuk menambah power liar bawahnya ya. Karena nanti kalau struk panjang, stangnya panjang, itu mengakibatkan RPM bawahnya itu berkurang ya, atau bisa dibilang agak lemot. Karena apa? Karena rasionya juga Tiger ya. Ini saya bikin stang pendek, dan enaknya stang pendek atau stang 440 itu bisa menggunakan piston yang ringnya lebih ke atas dari pin sekernya ya, seperti punya Tiger. Karena kalau memakai stang Tiger atau stang KCN, nanti ketika dipakaikan stang yang modelnya seperti Tiger, nanti dibubut atasnya itu nanti habis ya. Habis sama sekali tidak tersisa. Bisa saja dipasang, tetapi harus melendes ya. Nanti sangat terlihat ya kalau pelendesan itu, nanti dikira motornya kencang ya. Ya seperti itu, nanti motornya kencang ya. Wah ini pelendesan mas, ini speknya gede ya. Enggak seperti itu, kita akan bikin terlihat seperti standar ya. Kita pakai packing 1 lembaran, jadi saya pakaikan stang pendek. Untuk boring ya, untuk boring ini saya pakaikan ini ya, ini Tiger ya. Ini Tiger saya pakaikan diameternya, diameter luarnya itu 73,5 ya, 73,5, dalamnya 68. Saya pakai sekernya LHK ya, karena LHK ini seperti Tiger ya. Ini sekalian lihat, ini juga sudah tipis ya segini. Nggak apa-apa, ini masih aman. Ini masih sekitar ada 2,5 mm dari ujungnya ini. Dan mengapa saya bikin flat ya? Karena motor ini untuk harian ya, bukan untuk race dan bukan untuk balap liar. Ini saya fokus ke harian supaya konsumen tidak kecewa dan tidak menghabiskan biaya lagi ya. Masa ya nanti
setengah tahun ya, 3 bulan nanti ambrol ya, nanti saya yang tidak enak ya, atau malu bos, malu sama konsumen ya. Jadi saya bikin flat ya, karena kubahnya nanti kan kecil ya, kubahnya itu bathtub angka 8 bathtub. Jadi saya bikin flat, tidak akan domnya itu terlalu tinggi, nanti mengakibatkan dia knocking ya, dia knocking. Nah, ini karena saya tidak punya buret ya, ini hanya akal-akalan manusia aja ya, ini akal-akalan mekanik abal-abal ya. Ini saya pakaikan 68. Tadinya minta 70, tapi saya sarankan ya 68 aja dulu, jangan langsung 70 ya, jangan 70 square. Nanti kasihan linernya ya, karena ini liner 73, linernya 73, nanti kalau dipakaikan 70 itu sisa 3 mili setengah, 3 mili setengah bagi 2, jadinya hasilnya ya 1,25 ya, 1,75 ya, 3,5 bagi 2 sih. Nah, jadi saya pakaikan 68 dulu, dan mintanya LHK ya, ini LHK, ini LHK pen 15 ya. Ini di sini ada ringnya, ini ada pen ya, ada pen dan kancingan ya, oke. Dan ini boringnya saya pangkas 1 mm, karena nanti kameratnya mau pakai mata 100 ya, supaya dia sampai dan tidak terlalu kencang ya, dan tidak terlalu ada pemaksaan ketika memasang rantai kameratnya ya. Karena kalau tidak dipangkas nanti dia manteng ya, atau terpaksa ya, memaksa ya, kameratnya itu nanti terlalu kencang ya, dan mengakibatkan lakar noken asnya itu jadi ambrol atau cepat kocak, dan bearing karkasnya juga cepat kocak ya, karena tertarik ke atas ya, karena dia itu kan tertekan seperti ini. Oke, ini bearingnya. Beralih untuk rasio ini punya Tiger ya, ini punya Tiger, rasio punya Tiger standar ya, ini Tiger 6 speed standar. Tadinya mau saya custom ya untuk gigi 6 nya, saya pakaikan mata 26 ya, tapi yang punya ya standar aja ya, karena ini dulunya ini MP ya, ini MP, terus rasionya dijual, terus ini tuker tambah ya, dia tuker tambah sama ini, sama Tiger ya, tuker tambah. Rasio ini ada aslah ini ada botolnya, ada botolan. Ini punya Tiger Evo ya, Tiger Evo. Ini ada apa lagi nih? Oh, ini ada garpunya. Ini ada laker. Wow, ini ada laker. Dan lakarnya itu harus yang bagus ya, jangan sampai yang kocak, karena ini rawan jebol ya, ketika dipakaikan perkopling yang keras itu rawan jebol, di sini itu rawan rontok ya. Ini harus bagus, copotan bisa, baru juga bisa, yang penting masih bagus, belum kocak ya. Oke. Untuk persela juga harus yang masih daya pegasnya itu masih kuat ya, jangan sampai yang lemah ya, nanti dia itu tidak akan membalikan si aslahnya ini ketika diselah ya, nanti dia tidak akan kembali set. Nanti ketika starternya off, diengkol susah ya. Seperti itu. Dan yang terutama adalah ini adalah stopper ya, ini adalah stopper rasio. Ini usahakan yang masih kencang ya, yang masih bagus, yang masih sepan ya. Ini jangan sampai yang sudah kocak dipasang, nanti mengakibatkan persenangnya itu susah ya. Susah, gigi 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6 itu susah, keras, karena ini tidak bermain ya, ini tidak main atau tidak memutar secara sempurna. Ini dia kan lawannya ini ya, si bintangnya ini. Kalau dia ini sudah kocak, dia akan mengakibatkan dia itu memutarnya itu tidak sempurna ya. Seperti ini. Oke. Dan pegasnya juga ini ya, ini harus daya pegasnya juga harus yang masih oke atau masih kuat ya. Ini jangan sampai lembek. Nanti kalau lembek ya susah lagi di persneling ya. Ini repair, oke. Kita beralih kepada primer sekundernya ya, ini juga saya pakaikan Tiger ya. Ini mata 22, 68, 34.
ya ini. Wah, ini sudah saya keling ulang. Ini sudah saya keling ulang supaya tidak ada bunyi glodok-glodok ya. Ini supaya tidak ada bunyi glodok-glodok. Jadi saya keling ulang ya. Ini saya keling ulang. Ini saya kelingnya dari atas loh ya. Ini bukan dari bawah ya ini. Nah, ini dari atas bukan dari bawah. Kenapa saya kelingnya itu dari atas? Nanti supaya untuk penggantian paku kelingnya lagi itu gampang ya. Ini tinggal dibor atau dipotong itu gampang dan tidak akan bengkok ya. Bengkok di bagian dalam ya. Dia itu harus leleh atau dia itu harus tertekan ya. Tidak bengkok ya. Ini pakunya jangan sampai bengkok, nanti mengakibatkan dia ini tidak span ya. Tidak kenceng ya. Ini kencang sekali ya. Dan ini mengapa saya gerinda di sini? Ya, ini nanti ada pertanyaan, wah itu di gerinda itu kenapa itu tidak sesuai SOP. Nah, ini hanya akal-akalan mekanik saja ya, mekanik abal-abal ya. Nah, ini mengapa saya gerinda seperti ini? Ketika si ronselnya nanti primernya itu bunyi dengung, ini bisa dibalik ya, bisa dibalik dan itu meminimalisir bunyi dengung, tetapi dalam kurung bunyi dengungnya itu gejala ya, hanya ketika gejala, ketika sudah bengung terlalu parah itu tidak akan sembuh ya, tidak akan sembuh. Ini kan posisi awalnya ini seperti ini awal seperti ini. Nah, ketika dibalik, nah dia akan bertabrakan dengan si rumah kuplingnya ini atau aluminiumnya ini ya. Nah, makanya saya gerinda lagi, saya tiruskan lagi, ini aman, tidak akan pecah karena ini sangat tebal ya. Nah, seperti itu. Ini hanya untuk gejala awal ketika ditarik kopling dan dilepas kopling itu bunyi dengung, nah, seperti itu baru gejala. Ketika sudah jalan bunyi dengung lah, itu tidak bisa diakalin lagi, itu harus ganti ya, itu harus ganti. Ini hanya untuk antisipasi suatu saat primernya ini dengung, ini nanti bisa dibalik saja seperti ini. Pok. Nah, ya seperti itu. Nah, ini multifungsi ya, multifungsi. Oke, lanjut ke ini bearing kerkas ya. Bearing kerkas itu usahakan baru ya. Mengapa saya sarankan baru? Supaya tidak ada getar dan berbunyi ya. Getar itu nanti bisa mengakibatkan kerkasnya getar. Nanti yang disalahkan kerkasnya ya, padahal yang kocak itu lakernya. Jadi usahakan baru, sembarang mau merek apa saja yang penting barulah gitu ya. Mau awet atau tidak itu tergantung amal dan ibadah nanti ya. Ini usahakan barulah. Terus nah ini ada karet tensioner, saya pakaikan tiger ya. Seperti biasa lah, di video-video kemarin yang dulu sudah saya jelaskan mengapa saya pakaikan selalu tiger ya, tidak akal-akal punya Megapro atau yang lain ya. Ini harus tiger. Ini karena nanti ketika kalau pakai Megapro ini kurang panjang, itu tidak akan sempurna. Ini tidak akan sempurna ketika si kamprat ini berputar, kan dia ini menjadi rel, namanya ini rel kamprat ya. Ini ketika dia ini kurang panjang, dia akan doyong seperti ini, doyong. Dia tidak sempurna, ini napaknya tidak sempurna. Oke. Dan ya ini seperti biasa lah ya, ini sentrik ya, sentrik punya Pro Series ya, seperti biasa. Dan ini ada ya, ini andalan kita, ini andalan PR5 ya. Mengapa saya pakaikan PR5 ya, karena saya stoknya ini jadi biar laku ya kan. Dan ini awet ya, ini sangat awet, untuk harian dan tidak akan selip ya, karena kampasnya itu lebih lebar dari Tiger, itu keunggulannya. Dan di sini ada jalur-jalur olinya dan sudah tidak perlu pengeboran lagi karena di sini sudah ada jalur oli untuk mensuplai oli menuju ke kampas koplingnya supaya terlumasi dengan baik. Oke, seperti itu. Dan ini tidak perlu ganti per. Dengan per bawaan ini sudah empuk ya. Sudah empuk. Mantap ini. Nah, oh ya itu lupa ya, crankcase-nya ini saya bikin ini juga saya bubut ya. Nih, nah ini saya bubut ukuran 74 ya. Nah, ini nih. Nah, ini sip. Ini saya bubut. Nah, yang sini juga saya bubut ya.
Tapi untuk yang sini ini kemakan ya, ini di sini. Nah, ini karena diameternya besar ya. Bubut, oke. Dan beralih kepada kop ya. Untuk kop saya pakaikan kop sudut 3429, batangnya 55. Batangnya 55. Nah, ini sudah saya sudut. Nah, ini ada brand ya, brand kita ya. Ini mengapa saya pakaikan ya ini saya cap seperti ini ya. Supaya tidak tertukar ya. Supaya tidak tertukar oleh yang lain ya. Nah, ini klepnya juga saya potong, sudah saya potong ya ini. Ini nanti kita akan sepuh lagi. Kita akan proses sepuh atau harden ya. Supaya ini tidak jeber. Nah, ini bos klepnya juga sudah pendek, mau pakai lift berapapun ya insya Allah tidak akan, si kuku klepnya ini tidak akan bertabrakan dengan seal klep ataupun dengan bos klepnya. Seperti itu. Ini juga sudah saya porting, tapi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Ini lama ya prosesnya ya. Karena cornya itu sangat banyak ya, sangat menumpuk. Oke, dan ini akan saya pakaikan sim klep ya. Tadi mana di sini ada sim klep ya. Ini ada sim klep batang. Ini murah, ini berapa? Cuma 40 ribuan ya. Berapa? Ini saya pakaikan sim klep ya. Ini seperti ini, topi klep atau sim klep ya. Supaya meminimalisir dia ini luka ataupun jeber ya. Jeber kalau di sini tuh namanya jepet ya. Ini pakaikan sim supaya aman, supaya tidak boros klep. Nah, oke. Nah, rekomendasi ini untuk yang suka boros klepnya, ini pakai sim klep ya. Pakai sim klep. Ini seperti ini. Oke, untuk noken as, ini noken as saya custom ini. Ini noken as custom, liftnya itu 9,5 ya. 9,5, 9,5 10. 9,5 RRA 20. Ini halus ya. Ini halus, bisa menggunakan temlar standar ataupun yang era 17 selera lah. Maka ya para mekanik punya khas tersendiri-sendiri ya untuk menentukan karakter noken as atau durasinya atau liftnya ya. Yang penting oke lah, yang penting konsumen puas ya. Jangan menjadi perbedaan itu jangan menjadikan suatu pamungkas untuk menjatuhkan satu sama lain ya. Perbedaan itu harus dijaga dan toleransi ya, oke. Ini sangat rekomendasi untuk yang spek 254, saya biasanya pakai lipnya itu 10 9,5. 10 9,5 dengan durasi 265 270. Oke. Ini. Ya. Oke, ini sudah belum ya ini. Nah, ini saya per klepnya saya pakaikan Swedia. Nah. Belum, Bro. Wah, ini pakai Swedia ini. Ini mengapa saya pakaikan Swedia, karena biar renggang ya. Ini dia nah, dia ini tidak akan meloteng ya. Ketika dia tertekan ini ya, ini kan daya pegas. Dia mentok dan ini renggang, tidak akan antara per dan per itu tidak akan bersatu ataupun namanya plotting ya. Seperti itu, dia itu renggang. Jadi aman buat tip lip sampai 10 11 itu aman. Oke. Oke, saya kira ini sudah semuanya ya. Ini bisa rekomendasi atau inovasi buat rekan-rekan yang mau bore up atau yang mau stroke up. Ini bisa menjadi acuan atau bisa menjadi referensi bagi mesin Anda ya. Ini ya hanya sebagian dari banyak ya, masih banyak referensi-referensi paket bore up yang lain di itu kawan-kawan mekanik yang lain masih banyak ya. Ini hanya sekilas atau sebagai info ya. Ini biasanya saya untuk harian saya menggunakan yang seperti ini. Kalau saya entah untuk yang lain saya tidak tahu ya. Oke ya, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, dan tetap ngopi ya, jangan lupa ngopi supaya hidup itu semangat. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap bersyukur menjalani hidup ini ya bos.